Selamat pagi semuanya. Anak-anak dari kelas 1 sampai anak kelas 6 udah siap untuk cepol untuk pagi hari ini ya. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, tetap semangat dalam beraktivitas. Yuk, sebelum kita mau cepol pagi hari ini, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Itu semua karena berkat Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai cepol kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja atas diri kami, sehingga kami dapat melakukan cepol kami pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkenan selalu dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan kami akan memulai kegiatan kami pagi hari ini. Dalam nama Kristus kami berdoa, amin. Yuk semuanya, Ibu suruh bangkit berdiri. Kita mau angkat satu lagu pujian, Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Berikanku Hati. Yuk, kita mau menyanyikannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Kita memuji nama Tuhan, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata
Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini firman Tuhan diambil dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Judulnya adalah pengangkatan hakim-hakim. Nah, hakim-hakim ternyata zaman dulu udah ada ya. Apa sih fungsinya hakim-hakim zaman dulu? Nah, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, setelah bangsa Israel ini dibebaskan ya dari belenggu perbudakan, Musa itu menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia mempunyai kekuasaan untuk mengatur, mengadili, dan juga menolong bangsa Israel untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selama di perjalanan, banyak hal yang Musa berikan kepada bangsa Israel berdasarkan perintah dari Tuhan. Nah, perintah-perintah itu Tuhan berikan kepada Musa agar bangsa Israel bisa menata kehidupan agar lebih baik lagi, ya, sehingga bangsa Israel itu mempunyai aturan yang tetap, ya. Nah, Musa dipercaya Tuhan untuk mengajarkan bangsa Israel tentang bagaimana hidup sebagai suatu bangsa yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama mereka. Tuhan mendatangkan kedamaian bagi bangsa Israel melalui Musa pada awalnya. Namun, Musa harus menangani begitu banyak perkara dari pagi sampai sore. Membuat bangsa Israel itu harus tunggu lama ya. Kamu lihat ya, kalau di suatu antrian itu panjang banget. Nah, bangsa Israel juga seperti itu. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, mereka harus datang ke Musa. Ada permasalahan di suku mana, datang ke Musa. Suku Lewi datang ke Musa. Ya, jadi bayangkan betapa banyak masalah yang harus Musa selesaikan, ya. Dan membuat bangsa Israel itu jadi berlarut-larut masalahnya, ya. Dan bayangkan aja menunggu untuk menyelesaikan masalah kepada Musa itu kan satu-satu, ya. Kamu bayangin kalau kamu misalnya dari Cibinong, ya, terus juga dari Bogor, ada yang juga dari Depok, itu harus datang ke Musa semua, ya. Tuh ngantrinya lama banget. Nah, makanya saat itu Yitro, yaitu mertua Musa, menyarankan agar Musa memilih beberapa orang yang dapat dipercaya dan takut akan Tuhan untuk menjadi pemimpin kelompok yang dapat mengadili perkara yang ringan, sehingga Musa nggak terlalu lelah ya menghadapi masalah bangsa Israel. Jadi nggak semua tuh diselesaikan sama Musa. Ada beberapa masalah yang mungkin masih ringan, itu bisa diselesaikan oleh orang lain. Ya, jadi dibagi beberapa kelompok. Nah, ini memudahkan Musa untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di bangsa Israel. Bayangin aja, di Israel itu ada 12 suku, ya. Suku Ruben, suku Simeon, suku Yehuda, suku Yusuf, ya. Setiap hari pasti ada masalah. Kita pun di setiap rumah pasti ada masalah, ya. Bayangin setiap masalah, misalnya kita bawa harus ke Pak Presiden, Pak Jokowi. Berapa lama masalah kita harus diselesaikan, ya enggak? Kita belum pergi ke Jakarta menghadap Pak Presidennya. Nah, Tuhan saat itu melalui mertua Musa, yaitu Yitro, menyarankan Musa untuk mengangkat hakim-hakim yang berguna untuk membantu Musa, ya. Jadi Musa nggak terlalu lelah untuk menghadapi masalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel saat itu dibuatlah kelompok-kelompok. Ada yang kelompok 1000 orang, lalu kelompok 100 orang, 50 orang, hingga 10 orang. Jadi kalau ada masalah-masalah yang tidak terlalu berat, bisa langsung diselesaikan mereka sendiri dalam kelompok mereka, ya. Kalau misalnya ada yang berat banget, baru dibawa ke hadapan Musa. Nah, usul itu dipandang baik oleh Musa.
Lalu segera dibuatlah kelompok-kelompok seperti usul Bapak Yitro itu. Nah, tiap-tiap kelompok ada pemimpinnya untuk mengatur dan menata kehidupan mereka. Jika ada yang bertengkar, bisa langsung diselesaikan. Jika ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang akan membela, ya, siapa yang benar, siapa yang salah. Siapapun yang membutuhkan bantuan segera bisa ditanggapi dengan cepat di kelompoknya. Maka bersukacitalah bangsa Israel karena mereka sekarang hidup lebih tertib dan teratur. Apalagi dengan adanya pemimpin-pemimpin di kelompok-kelompok tertentu. Nah, kelompok-kelompok ini pasti membutuhkan pemimpin-pemimpin yang juga harus bijaksana, ya enggak? Biar bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada dengan adil. Nah, kayak kita juga, kita punya kelompok misalnya di sekolah minggu, ya enggak? Di sekolah, waktu kamu kelas 3, kamu pasti merasakan gimana sih kerja kelompok, ya enggak? Terus ada di rumah juga, misalnya kamu sama kakak bersihin kamar, ya enggak? Mama dapur, sama ruang tamu, papa bagian halaman, ya. Jadi pemimpin-pemimpin di setiap kelompok itu membuat semua kegiatan berjalan dengan penuh kedamaian. Nah, kita pun harus taat dengan pemimpin, ya enggak? Kalau di rumah siapa pemimpin kita? Papa, mama, ya enggak? Kalau di sekolah, ibu guru atau bapak guru. Nah, kalau di sekolah minggu, ada kakak-kakak sekolah minggu. Nah, jadi setiap apa yang Tuhan lakukan itu biar keadaan lebih damai dan lebih teratur dan tertib. Coba kalau misalnya nggak tertib, semuanya pasti akan berantakan, ya nggak? Nah, jadi mulailah saat ini kita hidup dengan tertib, biar hidup kita pun teratur. Indah kan kalau hidup kita teratur, biar semuanya berjalan dengan baik, nggak kacau. Oke? Firman Tuhan hari ini itu biar kita dapat lebih menata hidup kita dengan lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Sebelum kita mau tutup chapel kita mau angkat satu lagu pujian, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk boleh kami dengar firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami belajar mengajar. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk satu hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak didik kami, Engkau yang memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan mampu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua ya Tuhan, Engkau terus yang memberkati mereka, Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kesabaran ya Tuhan di dalam mendidik anak-anak didik kami ya Tuhan. Berikan kami kerjasama yang baik antara guru dan orang tua di dalam mendidik anak didik kami. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami hari ini, semuanya kami serahkan hanya di dalam tangan Tuhan. Kami orang lemah yang tidak luput dari dosa, kiranya Tuhan ampuni, agar segala kasih dan karunia yang boleh Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati kita semua. Bye.